Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 16 ayat 9. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yaitu dari Amsal pasal 16 ayat 9. Demikian firman Tuhan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi saya bacakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak, dia mau mengajak ataupun dia ingin memainkan yaitu kembang api. Dan dia mengajak bapaknya dan dia mengatakan apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan. Ternyata ya bapaknya tidak mengizinkan kalau dia bermain kembang api. Karena apa? Karena itu bisa membahayakan dia. Dengan sedih, anaknya menangis, berontak karena apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan tidak diizinkan oleh orang tuanya. Tapi yang jelas, apa yang dipikirkan oleh orang tuanya itu adalah kebaikan bagi anaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita sering memikirkan sesuatu, dan bahkan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu mungkin itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin itu kita anggap adalah hal yang baik menurut kita. Maka saudara yang terkasih, disinilah kita merenungkan kembali bahwa di atas segala apa yang kita pikirkan, di atas segala apa yang kita rencanakan, kita amini, kita imani bahwa apa yang ditentukan Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka mari saudara yang terkasih, kita harus meminta kekuatan, meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengetahui apa kehendak Tuhan. Apakah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah merupakan ya hal yang baik, walaupun terkadang ya situasi yang tidak baik kita alami pada saat ini. Maka saudara yang terkasih, sering orang mengatakan ya manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Wajar aja kita banyak memiliki rencana dalam kehidupan ini. Tapi kita ingat apa yang ditentukan Tuhan, apa yang direncanakan oleh Tuhan, itulah yang terbaik yang harus kita terima dan yang harus kita jalani dan yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, memang kita tidak merasa asing dengan istilah manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Tentu kita tidak asing dengan kalimat ini. Memang demikianlah adanya. Karena pada suatu ketika akan menyadari bahwa seberapa hebatnya kemampuan kita dan sematang-matangnya rencana kita, tetap saja kita tidak bisa melawan kehendak Allah. Maka ini yang harus kita imani dalam kehidupan kita. Kita memang sering apa yang baik dalam pikiran kita, itulah ya yang baik menurut Tuhan. Kadang kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ingat, kita adalah manusia yang lemah dan tidak sempurna untuk merencanakan apa yang dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kita serahkan kepada Tuhan,
Apa yang telah direncanakan Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena sematang-matang apapun yang kita rencanakan, kalau itu tidak kehendak Tuhan, maka tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan memaksakan kehendak, dan jangan pula berjalan di dalam rencana kita sendiri. Maka ini adalah merupakan suatu pergumulan bagi kita. Ya, bagaimana kita mengetahui apa yang kita rencanakan itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah yang ditentukan oleh Tuhan. Maka disinilah kita, saudara yang terkasih, kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Hati atau pikiran kita bisa berpikir tentang jalan yang menurut kita terbaik, tetapi di atas segalanya Tuhan tentu lebih tahu tentang kita. Maka ini tadi. Maka ya, patokan kebaikan yang harus kita lakukan adalah bukan menurut apa yang baik menurut kita, tapi apa yang baik menurut Tuhan. Maka ini yang tadi perlu kita dengar-dengaran akan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari yang penting yang kita imani adalah bahwa di atas segalanya Tuhan tentu lebih tahu tentang kita. Dia jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita ketimbang apa yang menurut kita terbaik buat kita. Maka saudara yang terkasih, maka hidup kita tergantung kepada Tuhan. Hidup kita haruslah terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kabar baiknya, Tuhan memang ya merencanakan segala rancangan yang terbaik, lengkap dengan segala sesuatu untuk mencapai hari depan yang penuh harapan, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka saudara yang terkasih, mari ya dalam kehidupan kita serahkan kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Maka yakin dan percaya dalam Tuhan kita akan penuh dengan pengharapan, dan Tuhan tidak akan pernah merencanakan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Yang perlu kita imani adalah Tuhan merencanakan yang terindah dalam kehidupan kita. Agar kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, yang terbaik tentu adalah mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita dan berjalan sesuai rancangan Tuhan, yaitu dengan cara membangun keintiman dengan Tuhan lewat ya ucapan syukur, pujian, ketaatan, dan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita juga harus memiliki sikap hati yang siap dibentuk. Maka saudara yang terkasih, serahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Serahkan seluruh rencana kita kepada Tuhan. Ketika mungkin apa yang kita rencanakan tidak kita capai, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, tapi tetap berpengharapan bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah kecewa dalam hidup ini. Ketika apa yang kita rencanakan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi yakin dan percaya apa dan siapa kita pada saat ini, inilah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita berpasrah, ya. Tapi mari kita tetap memiliki iman kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenyataan hidup yang kita alami, ya, sekarang mungkin tidak ya sejalan dengan apa yang kita harapkan. Namun Tuhan bisa jadi merancang jalan tersebut untuk membawa kita kepada tujuannya. Ya, mungkin kenyataan hidup kita yang kita alami sekarang ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi kita yakini, namun Tuhan bisa menjadi merancangkan jalan tersebut untuk membawa kita kepada tujuannya, agar kita tetap setia kepada Tuhan. Maka dalam segala proses yang kita alami, jangan pernah banyak protes.
dalam proses yang kita jalani, kita harus tetap tunjukkan ketaatan, kesetiaan untuk selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Mari kita ikuti rencana Tuhan, sebab rencananya selalu lebih indah dari apa yang mampu kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Maka saudara yang terkasih, Allah tidak memiliki kelemahan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dia adalah gembala kita. Kita adalah dombanya. Maka yakin dan percaya, di tangan kanannya ada kuasa yang selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam setiap rancangan hidup kita, Tuhan bekerja menunjukkan jalannya dan tujuannya selalu indah dan mulia. Maka saudara yang terkasih, marilah Tuhan membuat kita bukanlah menjadi hina, tapi Tuhan membuat kita, merencanakan kita menjadi orang yang mulia. Itu kita lihat melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yang kita dulu adalah orang yang hina karena dosa kita, yang sepantasnya kita menerima hukuman, tapi ternyata Allah merencanakan kita menjadi orang yang mulia dengan menebus segala dosa-dosa pelanggaran kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penebusan itu adalah yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Maka saudara yang terkasih, jangan lagi ragu atas rencana Tuhan. Apapun Tuhan lakukan demi kebaikan kita. Maka saudara yang terkasih, mari lakukanlah segala juga apa yang telah diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mari jangan pernah kecewa dalam apapun yang kita alami dalam hidup kita, karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi hal yang baik. Tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Karenanya tentukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk Anda dan berjalanlah di jalannya. Maka ini harus kita imani, tidak akan ada yang sebaik jalan Tuhan. Tidak ada yang sebaik rencana Tuhan di dunia ini dibandingkan juga dengan rencana kita. Maka mari saudara yang terkasih, tentukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk Anda dan berjalanlah di jalannya. Yakinilah, akhirnya bukanlah menyesatkan, akhirnya bukanlah penyesalan, tapi akhirnya adalah sukacita yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rencanakan. Maka Tuhan tahu apa yang terbaik, apa yang indah yang akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Allah mengatur kehidupan manusia semata-mata demi kebaikan. Ini harus kita pahami. Tuhan Allah mengatur kehidupan manusia semata-mata demi kebaikan kita. Maka saudara yang terkasih, ini yang harus kita juga iman dalam kehidupan kita. Semua yang direncanakan Tuhan, apa yang diaturkan Tuhan dalam kehidupan kita, semata-mata demi kebaikan kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, agar semua mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin sebentar kita mengalami ketidakbaikan, keterpurukan mungkin dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan mengatur kehidupan kita semata-mata demi kebaikan kita. Jangan menilai rencana dan standar kebaikan kita, tapi ukurlah menurut standar kebenaran Tuhan. Maka ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengukur dengan standar kita apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi mari menjadi tolak ukur menurut standar kebenaran firman Tuhan.
Maka saudara yang terkasih, mari rencanakanlah segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Maka yakin dan percaya bersama Tuhan kita akan merasakan damai sejahtera. Karena apa? Karena kedamaian hidup bukan ketidakhadiran masalah, tapi kedamaian hidup adalah ketika Allah hadir dalam rencana kita, dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, kedamaian hidup bukan ketidakhadiran masalah dalam hidup kita, tapi kedamaian hidup adalah ketika Allah hadir dalam rencana kita, Allah hadir dalam kehidupan kita, dan Allah hadir dalam segala apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan, yakini dan percaya Tuhan akan memampukan kita. Ya, seperti topik kita, Tuhan yang menentukan. Apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Karena apa yang kita tentukan belum tentu itu adalah baik bagi kita sekarang dan baik bagi kita untuk masa yang akan datang. Percayakanlah pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terpenting, jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam rencana kita. Salam.